dan hari ini dia gold tentunya ya. Kemarin jajan sore juga ada tentunya. Di sini juga sampai ke 1000 sudah down ya. Jadi ini selamat yang memang sudah cuan jika mengikuti rekomendasi di sini. Ya, berikutnya saya akan melanjutkan dari analisis video sebelumnya. Jadi teman-teman yang memang belum nonton ya di video sebelumnya, yaitu update terkait saham Big Bang ya, silakan ditonton terlebih dahulu beserta ISG seperti apa nanti ke depannya ya untuk selama 1 pekan ini, dan juga ada beberapa saham ya seperti Antam. Nah, ini saya ulang di sini juga ada Antam yang memang sudah dibahas detail di video sebelumnya. Jadi silakan ditonton terlebih dahulu. Nah, ini kita membahas dari sektor yang sama. Ini kan Antam sudah dibahas ya, silakan ditonton di video sebelumnya. Kemudian hari ini ada juga Harum ya. Harum juga hari ini kita lihat sebenarnya cukup menarik, tetapi ini pergerakannya memang masih belum terlalu kuat ya. Dalam hal ini seperti Antam, MDKA yang memang hari ini naik. Nah, ini Harum ini kan memang bisnisnya itu ada metalsnya, ada coalnya atau batu baranya. Nah, ini terdampak juga, tetapi tidak terlalu tidak terlalu naik tinggi. Nah, kita bahas dulu secara teknikal seperti apa. Nah, kalau terlihat di sini pergerakan dari saham Harum, dia memang masih sideways seperti ini ya. Ini kemungkinannya ya, ini kalau tidak dia naik cepat ya seperti ini, kalau teman-teman memang mau trading ya, ini belum terlalu kuat ya, dalam artian belum terlalu kuat untuk naik cepat seperti itu. Jadi kalau ingin teman-teman tunggu aja. Tunggunya di mana? Tunggu di breakout di area 1600 ke atas ya. Kalau memang Harum dia bisa naik ke 1600-an ke atas ya, dalam hal ini 1605 bahkan ke 1625 ya, ini masih cukup potensial untuk bisa breakout di 1670 ya. Apalagi kalau dia breakout di area sini, di sini membentuk atau memang menyentuh garis merah seperti ini ya, ini geraknya akan lebih cepat ya, akan lebih cepat. Dalam hal ini dia bisa berpotensi melanjutkan kenaikan ya, breakoutannya tentunya. Nah, dari trendline juga sama. Dari trendline di sini memang dia masih downtrend ya, downtrend seperti ini, belum keluar dari garis trendline-nya. Jadi otomatis kalau memang mau cepat nanti tunggu aja buy breakout di 1670. Tetapi kalau memang teman-teman mau spekulatif, misalkan trading jangka pendek ya, ini akan berpotensi hanya sideways terlebih dahulu di area sini dengan target jangka pendek ke 1625 saja. Supportnya ada di mana? Support di area bawah itu di 1505. Di area sini sebagai area support. Jadi silakan dicermati area supportnya. Nah, ini belum terlalu kencang memang ya, karena memang dari saham batu baranya, bukan saham batu bara, tetapi dari harga batu baranya juga kan sedang merosot ya, ini berdampak juga terhadap Harum ya. Tetapi secara bisnis ya memang ini akan terdampak dari metalnya sih ya, jadi dari metal ini juga boleh diperhatikan. Nah, ini untuk saham Harum. Jadi kesimpulannya supportnya di 1505 dengan target jangka pendek di 1625 saja sampai di 1670. Sebelum keluar dari 1670 ini masih belum terlalu kencang gerakannya untuk saham Harum. Nah, ini untuk saham Harum. Berikutnya ada saham Inco. Inco ini metals ya, metals yaitu temannya Antam, MDKA ya, ini salah satunya. Inco juga boleh diperhatikan ya. Ini kalau saya update di sini untuk saham Inco, ini kan sudah direkom juga ya di grup saham potensial. Di sini Inco gerakannya memang masih ya boleh dicermati ya, ini melanjutkan kenaikan info sebelumnya di atas 6.700 ya, di atas 6.700 ini potensinya kemana? Ke 6.900 sampai di 7.000, neck resist 7125. Jadi seperti ini kalau gabung di grup saham potensial ya teman-teman, di grup akademik saham di Telegram. Jadi yang mau gabung silakan klik link di deskripsi tentunya ya. Nah, kita lanjut di sini pembahasannya ya. Nah, untuk Inco seperti apa? Jadi seperti yang tadi sudah dicatat juga di atas 6.700 ini masih potensial dengan target resisten jangka pendek di 6.825 sampai di 6.900. Kalau memang dia breakout tentunya
ini masih cakep ya, potensi ke area sini sih paling ke area 7 ribuan ya, ke area 7 ribuan ini boleh dicermati juga nih untuk saham Inco ya. Tapi yang jelas teman-teman, kalau memang untuk saham komoditas seperti ini ya, ini saran saya hanya untuk tradingan saja. Meskipun teman-teman punya di harga modal bawah ya, ini silakan, nggak apa-apa, mau ditradingkan ya silakan ya. Misalkan punya modal di area sini, saya boleh hold nggak? Boleh aja. Tetapi saran saya sih kalau memang udah cuan ya, ini boleh nih di area 7 ribuan teman-teman mau untuk trading seperti ini ya, mau dibungkus ya silakan saja. Nah, dia sudah breakout lagi di area MA20 ya. Di sini sebenarnya gerakannya sideways. Terlihat gimana? Dia balik lagi, turun lagi, balik ke MA20, turun lagi, dan di sini ada beberapa MA yang memang cukup kuat di 60, 100 juga ya. Nah, ini untuk area resistennya tadi ya 6825 sampai 6900 dalam waktu jangka pendek. Supportnya ada di mana? Supportnya teman-teman ambil di 6425. 6425 ini adalah sebagai area support untuk saham Inco ya. Jadi ini cukup lebar untuk area supportnya. Nah, untuk di menu 9 ini terlihat jelas 6825 ini sebagai area breakout-nya. Jadi kalau dia breakout dari 6825 potensi melanjutkan kenaikan. Nah, ini untuk saham Inco, silakan dicatat, sesuaikan dengan trading plan teman-teman juga nanti ya. Nah, ini untuk saham Inco. Berikutnya ada saham Tins. Tins juga ini sama ya, ini dari sektor metal saya update semua. Di sini untuk Tins ya, ini BOB 1400, potensi resist 1500 sampai 1510. Nah, BOB ternyata dia belum oke di sini, tidak breakout tentunya ya. Ini kita masih wait and see. Nah, wait and see, tetapi ini boleh nih, boleh diperhatikan ya. Kalau memang metal seminggu depan ini ada manggung ya, ini boleh dicermati juga ya. Salah satunya untuk Tins, tetapi ini gerakannya ya memang ya nggak secepat dari Antam MDK aja juga ya. Nah, untuk Tins gimana? Resisten Tins di 1365 saat ini, dan untuk area supportnya di 1325. Jadi silakan dicatat 1325 ini sebagai area support, 1365 sampai di 1395 ini area potensial untuk resistennya. Dan dari sini juga terlihat ya, dari RSI ya, dari RSI di sini hanya 49, artinya di bawah 50 ya. Ini masih belum terlalu cepat gerakannya, belum terlalu naik cepat ya. Kalau esok hari ada breakout di RSI-nya ke atas ya, ini potensi lagi nih untuk lanjut naik. Tetapi memang ya pemimpin dari metals kan teman-teman tahu ya, ada MDKA juga, ada Antamnya juga ya. Nah, ini untuk saham Tins ya, silakan dicermati mau pilih yang mana metalsnya, jangan diambil semuanya. Nah, ini untuk saham Tins. Berikutnya saya akan bahas dari saham Raja. Nah, Raja juga ini cukup potensial ya. Ini sudah dibahas juga di video, bukan di video ya, tetapi di grup saham potensial saya sudah bahas di sini. Ini masih cukup menarik pergerakannya sebenarnya untuk saham Raja. Kalau teman-teman yang ngikutin ya, tadi pagi juga di jurnal, tentunya di jurnal ini sudah dibahas ya. Jurnal ini lihat di sini ada saham Raja yang memang sudah direkom. Supportnya di 970, potensi resist ke 1000, next jika lancar ke 1060 sampai 1075, dan hari ini dia goal tentunya ya. Kemarin jajan sore juga ada tentunya. Di sini juga sampai ke 1000 sudah down ya. Jadi ini selamat yang memang sudah cuan jika mengikuti rekomendasi di sini. Potensinya ke 1075 ya. 1060 sampai 1075. Nah, ini area potensialnya tentunya. Apalagi kalau dia breakout di 1030. Ini potensi masih lanjut naik. Bisa ke 1100 ya, bisa saja potensialnya. Tentunya harus melewati beberapa hari terlebih dahulu. Nah, teman-teman gunakan saja supportnya yaitu di area 970 ya. Ini untuk saham Raja. Silakan dicatat untuk saham Rajanya, potensialnya untuk minggu depan juga. Nah, kemudian saya akan bahas dari saham yaitu dari semen ya. Semen ini ada, kita mulai dari SMGR terlebih dahulu. Semen ini sudah dibahas di bukan di video tetapi di grup ya. Sekali lagi di grup, karena memang saya sudah update untuk semen-semenan tentunya di grup ini. Boleh teman-teman dicermati juga ya. Nah,
Untuk SMGR potensialnya gimana? Sebenarnya kan ini sudah dibahas jauh lama juga di video sejak dia ada di masa set phase-nya di fase 1 dan ini lanjut ke fase 2 terus dia naik mengalami kenaikan. Nah, sekarang potensialnya dalam jangka pendek ke 8.300 sebelum itu pasti ada koreksian, wajar saja nanti kalau ada koreksian. RSI-nya di sini di 71 ini masih cukup strong dan volume juga di atas rata-rata. Jadi kalau esok hari ada koreksian, kita lihat normal atau enggak. Normalnya gimana? Nanti dari candlenya tentunya ya, apakah potensinya dia akan breakdown atau tidak. Tentunya kalau teman-teman saat ini punya, bisa gunakan untuk saham saham SMGR ini supportnya ada di area mana? Supportnya di 7975 ya. Ini bisa digunakan untuk area support kalau memang mau untuk cut loss-nya yang memang sudah punya modal dari bawah. Tentunya yang belum punya ya ini di area sini. Nah, kalau mau lebih panjang lagi supportnya ya, lebih panjang lagi teman-teman bisa gunakan di area sini ya, di 7825 ya. Jadi silakan mau gunakan 7974 atau di 7825. Nah, ini untuk area supportnya dari saham SMGR. Nah, potensinya masih bisa naik tetapi ini memang sudah tinggi ya, karena memang sebenarnya target awal kan di 8.200 yang memang sudah saya bilang juga. Nah, ini langsung dia ke 8250 tercapai 8.200 dan dia potensi ke 8350. Kalau nanti jangka menengah panjang potensi ke 900 mungkin enggak ya, kita lihat lagi nanti. Tentunya di sini akan ada zigzag. Nah, di sini juga kan zigzag nih ya, dia nyampe kayak gini dia zigzag terus. Nah, ini untuk saham SMGR. Berikutnya ada saham INTP. Ini INTP juga sama ya. Kalau teman-teman lihat di sini INTP ini sudah direkom juga ya, sudah dibahas juga di video, bukan di video, di grup sekali lagi. Dan kita lihat di sini untuk INTP potensinya kemana dalam jangka pendek ya, dalam jangka pendek ke 10.060. Nah, di area sini ini adalah sebagai area resisten jangka pendek. Nah, apakah kalau dia breakout bisa potensi masih lanjut naik atau enggak? Nah, lanjut naik sih, potensinya ke area 10.090 950. Nah, ini sebagai area potensial berikutnya. Tentunya kalau esok Senin misalkan ada koreksian, wajar karena memang kan sudah naik tinggi ya beberapa hari ini, dia membentuk continuation seperti ini. Ada koreksian, kita lihat lagi apakah koreksiannya seperti ini ya, normal saja atau memang langsung dia terjun. Tentunya batasi resiko ya, ambil supportnya aja di area 9.965. Nah, ini ada diambil dari garis MA 200 ya, 200 garis MA ini sebagai area support yang cukup kuat ya. Ini untuk saham INTP. Dari RSI-nya juga cakep 72. RSI-nya ini naik, artinya di sini strong untuk uptrend juga, dan untuk volumenya juga di atas rata-rata. Nah, ini untuk saham INTP ya. Ini silakan dicermati. Kemudian ada saham SMBR, ini semennya juga ya, ini lapis 3-nya yang memang gerakannya paling liar tentunya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini SMBR gimana? Potensinya ini bagus ya, dia membentuk lower high-nya terus ya, ini lower tapi high-nya, kemudian di sini lower tapi high, ini lower tapi high-nya juga. Nah, artinya ini masih cukup potensial. Nah, kalau teman-teman gunakan garis MA di sini, ada beberapa MA yang memang menjadi catatan sebagai area resisten. 465 ini sebagai area resisten. Tentunya saya ambil dari garis lurus di sini ya, di 470 ini sebagai area resisten jangka pendek ya. Kalau di breakout dari 470 bahkan 478 potensi bisa ke area 500-an. Nah, ini tentunya butuh beberapa hari. Seperti ini dia akan koreksi dulu, kemudian naik, koreksi dulu, kemudian naik ya. Ini resistennya 470 sampai di 478. Nah, ini silakan dicatat teman-teman. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya kalau teman-teman mau ambil ya ini di 440 di area sini sebagai area support. Hari ini volumenya juga transaksinya cukup tinggi juga ya. Hari ini terlihat jelas di sini volumenya di atas rata-rata. Tentunya dari Bandar Week di sini juga ada ada volumenya yang memang masuk juga ya. Jadi ini boleh diperhatikan untuk saham SMBR.